Habibie lahir di kota kecil Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya, seorang ahli pertanian, dan ibunya, seorang dokter, menanamkan nilai-nilai pendidikan dan semangat belajar yang kuat kepada anak-anak mereka. Masa kecil Habibie penuh dengan tantangan dan semangat belajar yang luar biasa. Habibie kecil sudah menunjukkan ketertarikannya pada sains dan teknologi sejak usia dini. Kecintaannya pada pesawat terbang dan teknologi membuatnya sering berimajinasi tentang masa depan di mana ia bisa berkontribusi pada kemajuan teknologi Indonesia. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang teknologi dan penerbangan. Ia seringkali terlihat asyik membaca buku dan mengamati pesawat terbang yang melintas di langit, sambil berimajinasi tentang bagaimana mesin-mesin itu bekerja. Di usia yang sangat muda, Habibie sudah mempunyai mimpi besar untuk bisa membuat pesawat terbang sendiri suatu hari nanti. Habibie kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan tekun. Di sekolah, ia selalu menjadi murid yang berprestasi, menonjol dalam mata pelajaran matematika dan sains. Teman-teman sebayanya sering mengagumi kecerdasan dan keuletannya dalam belajar. Ia bukan hanya seorang siswa yang pintar, tetapi juga penuh rasa ingin tahu dan tidak pernah takut untuk bertanya atau mencari jawaban atas hal-hal yang belum ia mengerti. Namun, kehidupan Habibie tidak selalu mudah. Ketika ia berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi keluarga mereka. Ibunya harus berjuang keras untuk membesarkan 8 anak sendirian. Kehilangan ayahnya meninggalkan bekas yang mendalam pada Habibie, tetapi juga semakin menguatkan tekadnya untuk belajar dan meraih mimpi-mimpinya. Selepas kepergian sang ayah, Habibie dan keluarganya pindah ke Bandung. Di sana, Habibie melanjutkan pendidikannya dan semakin mengasah kemampuannya di bidang sains. Dukungan dan pengorbanan ibunya sangat berarti bagi Habibie, dan ia bertekad untuk tidak mengecewakan harapan ibunya. Ketekunan dan kerja kerasnya di sekolah terus berlanjut, dan ia selalu berada di puncak kelas. Kisah masa kecil Habibie adalah contoh nyata bagaimana ketekunan, kerja keras, dan cinta pada ilmu pengetahuan bisa membawa seseorang mengatasi berbagai rintangan dan mencapai puncak kesuksesan. Dari kota kecil di Sulawesi hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, perjalanan hidup Habibie adalah inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan semangat dan dedikasi, mimpi-mimpi besar bisa diwujudkan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, Habibie melanjutkan studinya ke Jerman. Di sana, ia belajar di Universitas Teknologi ternama, di mana ia meraih gelar insinyur dalam bidang teknik penerbangan dan angkasa luar. Kehidupannya di Jerman penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Selain menghadapi tantangan akademis, ia juga harus beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang sangat berbeda dari Indonesia. Habibie tidak hanya lulus dengan predikat cum laude, tetapi juga berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya. Keberhasilannya ini menarik perhatian banyak pihak dan membuka banyak kesempatan bagi Habibie untuk bekerja di berbagai perusahaan teknologi terkemuka di Jerman. Karirnya di bidang teknologi kedirgantaraan terus berkembang pesat, dan ia berhasil membuat berbagai inovasi yang diakui secara internasional. Namun, di tengah kesuksesannya di luar negeri, cinta Habibie pada tanah airnya tidak pernah pudar. Pada tahun 1974, ia dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto untuk membantu memajukan industri teknologi di Indonesia. Habibie menerima tawaran tersebut dan kembali ke Indonesia, di mana ia kemudian mendirikan industri pesawat terbang Nusantara, IPTN, yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, industri dirgantara Indonesia berkembang pesat dan menghasilkan berbagai produk pesawat yang membanggakan. Selain berkontribusi dalam bidang teknologi, perjalanan hidup Habibie juga membawanya ke dunia politik. Ia menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tahun 1998 dan kemudian menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia setelah pengunduran diri Presiden Soeharto.
Masa kepresidenannya penuh dengan tantangan besar, termasuk krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia saat itu. Namun, Habibie berhasil membawa Indonesia menuju reformasi dan demokrasi. Kisah hidup B.J. Habibie adalah kisah tentang kecerdasan, kerja keras, dan cinta pada tanah air. Dari masa kecilnya yang penuh tantangan hingga mencapai puncak kesuksesan di bidang teknologi dan politik, Habibie telah memberikan inspirasi bagi banyak orang dan meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia.